Assalamualaikum anak-anak soleh, salaman Al-Farisi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, PB1 sampai dengan PB3. Pada subtema 3, PB1 sampai dengan PB3 ini, materi pembelajaran kita meliputi Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDB, dan PPKN. Oke, kita mulai dari muatan Bahasa Indonesia. Masih membahas seputar puisi. Yang akan kita bahas kali ini yaitu deklamasi. Unsur penting dalam deklamasi dan bagaimana cara berdeklamasi yang baik. Apa sih deklamasi? Deklamasi adalah penyajian sajak atau puisi yang disertai lagu dan gaya. Gaya di sini yang dimaksudkan adalah gaya anggota tubuh kita, tangan, mimik wajah, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berdeklamasi yaitu 1. Perhatikan lafal, nada, intonasi, dan tekanan yang tepat dengan lirik dan makna puisi. Kemudian yang kedua, perhatikan pemenggalan kalimat. Apabila ada tanda /1, berarti kalian harus berhenti sebentar. /2 berarti berhenti agak lama. Sedangkan /3 berarti berhenti lama. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih langkah-langkah berdeklamasi yang benar. Yang pertama, baca puisi berulang-ulang sampai kalian hafal. Kemudian yang kedua, pahami puisi yang akan dideklamasikan. Apa sih makna yang terkandung di dalam puisi itu? Kemudian yang ketiga, beri tanda jeda untuk membantu pembacaan dan pemahaman, seperti tanda slash tadi, /1, /2, ataupun /3. Kemudian yang keempat, berlatih sesuai tanda jeda yang telah ditambahkan. Sedangkan yang kelima, deklamasikan dengan lafal dan intonasi serta mimik dan ekspresi yang sesuai dengan isi puisi. Selanjutnya adalah muatan IPA. Pentingnya upaya pelestarian makhluk hidup dan upaya-upaya apa sih yang dapat kita tempuh untuk melestarikan makhluk hidup. Oke, alam menyediakan segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang biasa disebut dengan sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam juga terbagi 2, yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam hayati bersifat dapat berkembang biak, sehingga dapat terus diadakan apabila telah habis. Begitu juga dengan sumber daya alam terbarukan. Tetapi meskipun begitu, kita tetap harus menghemat dalam penggunaannya ya. Tetapi hal ini tidak berlaku pada sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam tak terbarukan. Yang keduanya tidak dapat diadakan kembali ketika sudah habis. Oleh sebab itu, kita harus menggunakannya secara bijak. Sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam tak terbarukan meliputi semua bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas, perak, besi, aluminium, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah upaya-upaya pelestarian hewan dan juga tumbuhan. Nah, yang pertama, pelestarian tumbuhan meliputi penghijauan dan reboisasi, mencegah penebangan liar atau illegal logging, melakukan tebang pilih,
kemudian tebang tanam, kemudian mengurangi pemakaian bahan-bahan yang berasal dari pohon seperti kertas, lalu pembuatan cagar alam, dan pembuatan kebun koleksi. Nah, selanjutnya yaitu pelestarian hewan. Dengan cara bagaimana? Yaitu 1. Pembuatan undang-undang perburuan. Yang kedua, pembudidayaan jenis-jenis hewan langka. Kemudian yang ketiga, penetapan kawasan menjadi daerah Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah mengambil telur untuk ditetaskan. Lalu penggunaan bahan alternatif. Lalu pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Yang selanjutnya, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Yang terakhir adalah mengembangbiakkan hewan dengan teknologi inseminasi buatan. Nah, itu adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Materi kita yang selanjutnya adalah SPDB, yaitu tentang kolase. Masih ingat ya apa itu kolase? Ya, kolase adalah karya seni tempel pada permukaan datar. Nah, karya seni kolase ini dapat menggunakan bahan alami dan juga bahan buatan. Seperti tampak pada gambar ya, ada yang menggunakan biji-bijian dan ada juga yang menggunakan dedaunan. Materi kita selanjutnya yaitu PPKN, tentang toleransi dalam beragama serta contoh sikap toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan dalam memeluk agama dijamin oleh undang-undang, yaitu terdapat pada pasal 1, pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. 2. Pasal 28E ayat 2, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan yang ketiga yaitu terdapat pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu. Contoh sikap toleransi dalam keberagaman agama meliputi 1. Menjaga ketenangan dan keamanan lingkungan tempat ibadah. Yang kedua, tidak membunyikan klakson saat melintas tempat ibadah. 3. Mempersilahkan teman yang akan beribadah. Yang keempat, menolong sesama tanpa mempermasalahkan perbedaan agama. Materi kita yang terakhir yaitu muatan IPS tentang persebaran sumber daya alam hayati. Yang pertama yaitu persebaran sumber daya alam tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, di sini sudah Ustazah sertakan peta persebaran sumber daya alam tumbuhan yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Selanjutnya yaitu peta persebaran sumber daya alam hewan yang ada di Indonesia. Ada tipe asiatis, tipe peralihan, dan juga tipe australis. Bagaimana, bisa dipahami ya anak-anak? Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kalian untuk memahami materi kita pagi ini. Ustazah rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.